Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi pada Terminal Peti Kemas Makassar menggunakan Framework COVID-5. Abstraknya yaitu penelitian ini menggunakan framework COVID-5 dengan domain DSS, Deliver Service, dan Support. Dalam penelitian ini menggunakan cara pembagian kuesioner kepada responden. Para responden yang mengisi kuesioner didapatkan dari diagram Raci disesuaikan dengan aktivitas responden dengan subdomain DSS. Data analisis dengan perhitungan capability mode COVID-5. Hasil analisis pada penelitian menggunakan domain DSS, DSS01 sampai DSS06. Analisis gap sebesar yang dapat didapatkan 1,06 dari level target yang ingin dicapai level 5 yaitu optimizing proses, sehingga secara garis besar perlu adanya peningkatan capability level dari kondisi exciting dengan rekomendasi yaitu memaksimalkan aktivitas yang sudah berjalan baik, membuat inovasi-inovasi terhadap proses pengelolaan sistem agar jalan variatif ke arah yang lebih baik seperti penambahan SOP yang lebih baik, membuat sistem permintaan dan pelaporan masalah TI secara online, serta membuat sistem preventif maintenance TI pada perusahaan. Pendahuluannya, Terminal Peti Kemas Makassar yang disediakan khusus untuk melayani penanganan peti kemas yang berfungsi untuk melayani kegiatan bongkar muat peti kemas, penumpukan peti kemas, receiving, dan delivery. Perkembangan teknologi TI, penggunaan komputer dalam sistem informasi bagi pelayanan merupakan keharusan guna mempermudah aktivitas dalam perusahaan agar pelaksanaannya dapat lebih cepat, akurat, dan efisien. Terminal Peti Kemas Makassar memiliki beberapa aplikasi sistem informasi seperti CTOS, Container Terminal Operation System, IBS, Integrated Billing System, dan SIMKEO. Pentingnya layanan aplikasi tersebut untuk membantu kegiatan operasional menjadikannya harus dalam kondisi yang optimal, sehingga perlu dievaluasi agar perusahaan dapat mengukur apakah tiga yang diimplementasikan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun dari pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis masih terjadi berbagai permasalahan pada penggunanya seperti server down atau server yang berada di Terminal Peti Kemas Makassar jadi overload sehingga mengakibatkan proses yang lama. Jaringan internet makin data sering juga menjadi kendala di mana pada saat melakukan proses penginputan data akan menimbulkan proses yang lama sehingga kegiatan pelayanan tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Proses pengelolaan data menggunakan aplikasi tersebut dilakukan selama 24 jam, tergantung berapa besar data yang akan diolah oleh beberapa pegawai yang membantu dalam proses operasional tentunya dengan pengawasan penuh dari bagian IT. Evaluasi kinerja teknologi informasi secara umum dapat dilakukan dengan menggunakan framework COVID, Control Objective for Information and Related Technology. COVID merupakan suatu kerangka kerja manajemen teknologi informasi yang diciptakan Information System Audit and Control Association dan IT Governance. COVID-5 framework mencakup tujuan pengendalian yang terdiri dari 5 domain yaitu Align, Plan, dan Organize, APO, Build, Acquire, and Implement, Deliver, Service, and Support, DSS, serta Monitoring, Evaluate, dan Assess. Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Dengan diperkenalkan COVID-5, kini tujuan analisis menjadi efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, keterpaduan, ketersediaan, kepatuhan pada kebijakan aturan, dan keandalan sistem informasi. COVID-5 memiliki model kapabilitas atau capability yang bertujuan untuk mencapai tujuan, membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen TI yang efektif. COVID-5 sesuai digunakan pada Terminal Peti Kemas Makassar karena COVID-5 membantu menciptakan nilai TI yang optimal dengan menjaga antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan sumber yang digunakan. Maka dari itu perlunya analisis pada pengelolaan teknologi informasi yang sedang berjalan. Dengan melakukan analisis dapat memberikan evaluasi terhadap keadaan tata kelola teknologi informasi pada proses monitoring operasional TI di Terminal Peti Kemas Makassar saat ini. Dan juga dapat memberikan strategi yang berguna untuk perbaikan pengelolaannya di masa yang akan datang. Dengan dasar uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi pada Terminal Peti Kemas Makassar dengan menggunakan framework COVID-5, domain DSS. Penelitian ini menggunakan domain DSS yang fokus pada penilaian manajemen operasi dan pengiriman layanan
teknologi informasi, serta dukungannya terhadap proses bisnis yang berlangsung termasuk pengelolaan masalah agar keberlanjutannya proses bisnis tetap terjaga, serta bagaimana mengontrol proses bisnis, mengevaluasi dan merencanakan secara jangka proses bisnis ke depan. Diharapkan dengan penerapan evaluasi tata kelola teknologi informasi tersebut dapat mengukur tingkat kemampuan atau capability level dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan teknologi informasi dan kesenjangan gap analisis dari hasil evaluasi tersebut. Berdasarkan dari pendahuluan dan latar belakang dari penelitian ini, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang ditemukan, yaitu yang pertama, level kapabilitas penggunaan teknologi informasi pada terminal peti kemas Makassar menggunakan domain framework COVID-5 masih belum optimal. Yang kedua, yaitu variabel apa yang berpengaruhi terhadap tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 dengan domain deliver, service, and support pada terminal peti kemas Makassar. Dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan tata kelola teknologi informasi pada peti kemas Makassar berdasarkan hasil analisis tingkat kematangan menggunakan domain framework COVID-5. Antika, silakan dilanjut. Selanjutnya yaitu telaah pustaka dan pengembangan hipotesis. IT governance adalah istilah yang menguraikan bagaimana suatu organisasi mengendalikan dan mengurus sumber daya TI dengan mempertimbangkan TI dalam pengawasan, monitoring, kendali, dan petunjuk terhadap sumber daya TI, dan bagaimana TI diterapkan di dalam entitas yang akan mempunyai suatu dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis suatu organisasi. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penekanan IT governance adalah pada penyelarasan antara TI dengan tujuan bisnis suatu perusahaan di mana ada kaitannya dengan kewenangan top level management. Pengertian audit secara umum dapat disederhanakan sebagai berikut. Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi, pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian serta penarikan kesimpulan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasikan yang berorientasi pada asas nilai manfaat. Sekarang ini jenis audit telah berkembang mencakup berbagai bagian atau fungsi yang ada dalam organisasi, antara lain audit manajemen, audit operasional, audit mutu, audit keuangan, audit sistem informasi, audit komunikasi, audit lingkungan, audit pemasaran, dan audit sumber daya manusia. Dari definisi tata kelola teknologi informasi dan definisi audit yang telah dijabarkan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa audit tata kelola teknologi informasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi, pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian serta penarikan kesimpulan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasikan terhadap pengendalian infrastruktur teknologi secara menyeluruh, memastikan adanya alokasi penggunaan TI dan memastikan bahwa TI menopang dan mengembangkan strategi-strategi dan tujuan perusahaan, di mana audit dilaksanakan berdasarkan asas-asas formal atau standar kriteria tertentu yang digunakan sebagai acuan untuk menilai. COVID adalah kerangka IT governance yang ditujukan kepada manajemen, staf pelayanan TI, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis untuk memastikan confidentiality, integrity, dan availability. Framework yang paling signifikan dan juga cocok digunakan untuk audit karena COVID menyediakan pedoman komprehensif di lingkungan proses-proses TI dan hubungannya dengan tujuan bisnis. COVID adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna atau user, dan manajemen untuk menjembatani GAP antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis TI. COVID bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi IT control issues. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif, yaitu dengan menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu permasalahan yang dalam hal ini menggunakan sebuah studi kasus, yaitu cara yang sistematis dalam melihat suatu kejadian, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan melaporkan hasilnya. Pada penelitian ini dilakukan pembuatan kuesioner dan wawancara menggunakan framework
COVID-5 DSS, Deliver Service and Support, yang terdiri dari proses DSS 01 sampai DSS 06, dan perhitungan kuesioner tersebut dengan menggunakan skala Likert. Para responden yang mengisi kuesioner didapatkan dari diagram RACI sesuai dengan subdomainnya masing-masing. Responden ini mempunyai peran memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Hasil dan pembahasan. Penelitian capability level didapatkan dengan perhitungan dari rekapitulasi hasil jawaban kuesioner capability level proses DSS 01 sampai DSS 06. Dapat dilihat pada tabel 1 yaitu rekapitulasi model capability. Tabel titik 2 yaitu hasil pengukuran tingkat kapabilitas. Dengan total nilai tingkat kapabilitas, rata-rata proses TI 3,94, tingkat model kapabilitas predictable process. Dapat dilihat rata-rata nilai level kematangan secara keseluruhan mencapai angka 3,94, yaitu level 4 kategori predictable process. Berdasarkan tabel 18 juga ditunjukkan angka pembulatan indeks dengan level capability-nya, maka didapatkan pula level masing-masing domain berdasarkan angka. Nilai rata-rata proses DSS 01 sampai DSS 06 berada di antara skala 3,51 sampai 4,50 sehingga semuanya mendapatkan tingkat kematangan level 4 predictable process. Hasil rata-rata level tingkat model capability penelitian penerapan framework COVID-5 pada terminal peti kemas Makassar berada pada level 4 predictable process dengan nilai 3,94, yang artinya perusahaan ini sudah mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan proses pelatihan yang telah ditetapkan dan sudah mencapai target yang diharapkan. Akan tetapi perusahaan atau organisasi ini masih harus tetap menjalankan tata kelola teknologi informasi dalam batasan waktu yang telah ditentukan atau waktu yang telah diprediksikan serta harus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan saat ini dan masa depan. Analisis kesenjangan. GAP analisis bertujuan untuk melihat seberapa besar jarak antara capability level perusahaan dengan target berdasarkan ideal COVID-5. Kemudian akan disusun rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan kinerja perusahaan dan prioritas perbaikan. Prioritas perbaikan kinerja akan dilihat dari GAP terbesar antara capability level perusahaan sekarang dengan target. Tingkat kematangan yang akan menjadi acuan ke depannya dalam proses tata kelola kinerja TI terhadap kegiatan pelayanan operasional dapat ditentukan dengan melihat faktor berikut. Yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, hasil kuesioner dari domain DSS 01 sampai DSS 06. Dengan melihat faktor-faktor tersebut, maka dapat ditentukan bahwa tingkat kematangan COVID yang menjadi acuan dalam model pengelolaan yang akan dikembangkan pada skala 5. Terlihat pada gambar 2 yaitu grafik kesenjangan tingkat kematangan. Dari grafik di atas dapat dilihat tingkat kesenjangan pada proses atau domain pada DSS, Deliver Service and Support, sama dengan 1,06 dari tingkat level 5, maka perlu langkah-langkah dalam upaya pencapaian tingkat kematangan ke tingkat yang diharapkan. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kapabilitas proses dan temuan terhadap kondisi exciting, maka dapat diberikan rekomendasi secara umum terhadap penerapan peningkatan tata kelola sistem teknologi informasi pada terminal peti kemas Makassar. Silakan dilanjut. Rekomendasi perbaikan. Peran suatu rekomendasi perbaikan pada penelitian ini adalah untuk memberi saran perbaikan terhadap semua temuan-temuan yang terkait dengan kinerja dan sistem manajemen tata kelola teknologi informasi pada organisasi perusahaan. Pada tabel 3, temuan pada domain DSS 01. Berikut rekomendasi pada DSS 01 adalah: 1. Perlu dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan kantor pusat atau pusat untuk membuat SOP baru pada teknologi informasi yang lebih baik pada perusahaan agar
pengelola TI dapat berjalan dengan lebih optimal lagi. 2. Diadakan evaluasi tiap waktu untuk mengetahui kondisi operasional sistem TI yang berjalan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi. Tabel 4. Temuan pada domain DSS 02. Rekomendasi pada domain DSS 02 adalah sebagai berikut. 1. Adanya koordinasi dengan manajer dan supervisor atau pihak terkait, lalu mengatur permintaan layanan yang terpenting untuk segera dipenuhi. 2. Diadakan sistem berbasis online pada permintaan dan pencatatan masalah TI agar dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tabel 5, temuan pada domain DSS 03. Rekomendasi pada domain DSS 03 adalah sebagai berikut. 1. Perlu dibuat sistem preventive maintenance pada alat-alat TI pada perusahaan seperti pemeriksaan, perawatan, pergantian, dan perbaikan pada alat agar alat TI dapat terawat dan baik dan terjaga dari kerusakan. Tabel 6, temuan pada domain DSS 04. Rekomendasi pada domain DSS 04 adalah sebagai berikut. 1. Perlu diadakan evaluasi SOP pada sistem TI untuk mengetahui bagian-bagian mana saja yang terkendala dan penambahan SOP yang baru dapat mengatur pengelolaan TI lebih baik sehingga proses pelayanan jasa ke pelabuhan lancar. Tabel 7, temuan pada domain DSS 05. Rekomendasi pada domain DSS 05 adalah sebagai berikut. 1. Adanya pengecekan update antivirus pada OS Office secara berkala untuk melindungi sistem TI dari virus, malware, dan worm. 2. Peningkatan keamanan endpoint terbaru pada perusahaan. Tabel 8, temuan pada domain DSS 06. Rekomendasi pada domain DSS 06 adalah sebagai berikut. 1. Perlu dilakukan penyesuaian user pada sistem TI agar hak akses sesuai dengan otoritas dan tugas pokok masing-masing, agar proses pengolahan sistem TI berjalan lancar dan aman. 2. Perusahaan perlu melakukan perlindungan pada server seperti backup data server, agar sistem TI tidak terganggu saat ada hal yang tidak terduga dan proses bisnis pelayanan jasa berlangsung lancar. Simpul dan saran. Kesimpulan dan saran. Hasil dari penelitian yang didapat secara keseluruhan pada analisis data domain DSS 01 sampai DSS 06 adalah level 4, yaitu predictable process dengan nilai 3,94, sedangkan level target yang ingin dicapai adalah level 5, yaitu optimizing process sehingga analisis gap sebesar 1,06. Pada penilaian capability dalam proses DSS 02 itu tentang mengelola permintaan, layanan, dan insiden berada pada level 4, yaitu predictable process dengan angka 3,89. Berarti secara umum organisasi telah memberikan respon yang tepat waktu terhadap adanya permintaan pengguna dan penyelesaian masalah. Pada penilaian capability dalam proses DSS 03 yaitu tentang mengelola masalah berada pada level 4, yaitu predictable process dengan angka 3,87. Pada level 4 yaitu predictable process dengan angka 3,90. Organisasi atau perusahaan secara umum sudah mengelola keberlangsungan sistem TI. Perusahaan antara lain mengembangkan dan menerapkan sistem yang baru dan memberikan pelatihan pada staf atau sosialisasi terhadap sistem pada proses DSS 05 mengelola layanan keamanan dapat mencapai level 4 yaitu predictable process dengan angka 409. Secara garis besar tercapai secara umum perusahaan telah melakukan perlindungan informasi perusahaan pada sistem TI untuk menjaga tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima oleh perusahaan yang sesuai dengan kebijakan keamanan. Pada proses DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis dapat mencapai level 4 predictable process dengan angka 4,02. Secara umum perusahaan sudah melakukan kontrol data informasi pada TI untuk menunjang proses bisnis pelayanan jasa ke pelabuhan.
Penelitian pada analisis tata kelola teknologi informasi pada Terminal Peti Kemas Makassar dapat dilakukan dengan domain-domain lain yang ada pada COVID-5 yaitu EDM, APO, BAI, dan MEA agar dapat mengetahui seberapa besar tata kelola perusahaan terhadap level diharapkan dari segi variabel domain lainnya. Perlu dilakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan kantor pusat untuk membuat SOP baru pada teknologi informasi yang lebih baik pada perusahaan agar pengelolaan TI dapat berjalan dengan lebih optimal lagi. Diadakan evaluasi tiap waktu untuk mengetahui kondisi operasional sistem yang berjalan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi. Perlu dibuat sistem preventive maintenance pada alat-alat TI pada perusahaan seperti pemeriksaan, perawatan, pergantian, dan perbaikan pada alat-alat agar alat TI dapat terawat dengan baik dan terjaga dari kerusakan. Perlu diadakan evaluasi SOP pada sistem TI untuk mengetahui bagian-bagian mana saja yang terkendala dan penambahan SOP yang baru yang dapat mengatur pengelolaan TI lebih baik sehingga proses pelayanan jasa ke pelabuhan lancar. Adanya pengecekan updatean antivirus dan OS Office secara berkala juga untuk melindungi sistem TI dari virus, malware, dan worm. Peningkatan keamanan endpoint terbaru pada perusahaan. Perlu dilakukan penyelesaian user pada sistem TI agar hak akses sesuai dengan otoritas atau tugas pokok masing-masing agar proses pengelolaan sistem TI berjalan lancar dan aman. Perusahaan perlu melakukan perlindungan pada server seperti backup data server agar sistem TI tidak terganggu saat ada hal yang tidak terduga dan proses bisnis pelayanan jasa berlangsung lancar. Perusahaan harus mempertahankan proses yang sudah berjalan baik, membuat inovasi-inovasi terhadap proses sistem agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Tata kelola teknologi informasi dapat berproses dengan baik dan memberikan kelancaran pada pelayanan jasa layanan pada Terminal Peti Kemas Makassar serta mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Dan referensinya itu sebagai berikut. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.